Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Mirfasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi KIS 5 Blok NBS, yaitu meningitis tuberculosis. Mulai pertama ada Tuan Y berusia 35 tahun. Dia itu datang dengan keluhan penurunan kesadaran yang membara sejak 1 jam yang lalu. Didapatkan bahwa dia didiagnosis adalah meningitis TB. Dari meningitis TB ini memiliki beberapa faktor risiko yang dialami oleh pasien. Yang pertama itu dia itu kan udah terkena infeksi TB, tetapi dia itu sering menolak untuk minum obat. Akhirnya terjadilah resistensi dari OAT atau obat antituberkulosis yang menyebabkan tubuh TB-nya menjadi lebih progresif. Jadi bakterinya akan laten dan juga tidak mati ya, jadi akan laten dan bereplikasi. Jadi makin banyak replikasi dari bakteri dan akan menyebabkan resistensi juga. Lalu ada infeksi dari primer TB. Di mana normal saat dia terinfeksi TB pertama patogen nanti akan masuk melalui pernapasan, nanti terinhalasi dia akan masuk dan akan masuk ke alveolus. Nanti di alveolus ini akan menyebabkan aktivasi dari sistem imun innate. Di mana karena ada aktivasi ini akan menyebabkan diferensiasi dari T naif menjadi T helper 1. Nah, nanti ada APC atau dengan presenting cell yang akan mengambil antigen dari TB yang akan nanti masuk ke bagian T naif, nanti T naif akan berdiferensiasi menjadi T helper 1. Nanti T helper 1 ini akan mensekresi interferon gamma dan juga TNF alpha untuk memanggil makrofag. Jadi migrasi makrofag. Nah, di sini juga akan terjadi kegagalan fagosit. Kenapa kegagalan fagosit? Karena TB ini tuh dia bisa nanti di fagosit, tetapi nanti akan masuk ke fagosom state ya. Nah, dalam fagosom ini normalnya dia akan menempelkan dari lisosomnya, jadi akan terjadi fagolisosom. Tetapi pada MTB ini dia akan mensekresikan RAB7 dan juga ESX1 itu untuk mencegah fusi dari fagosom dan juga lisosom. Nanti jadi MTB-nya nggak bisa dihancurin dan tidak bisa apoptosis makrofagnya. Jadi makrofagnya akan tetap hidup dan MTB-nya akan menjadi masuk ke dalam makrofag dan bereplikasi di sana. Nah, kenapa migrasi ini untuk mengeliminasi makrofag yang terinfeksi, di mana nanti akan ada banyak sekali nanti makrofag yang isinya TB dan juga banyak TB-nya nanti akan dikelilingi oleh makrofag dan juga sistem imun lain yang akan membentuk namanya granuloma caseosa. Jadi dalamnya ini infected cell, sedangkan kalau di sini sudah ada limfosit dan juga makrofag agar terbentuk granuloma caseosa. Nah, caseosa sendiri kenapa? Karena dia itu saat dia nekrosis dia akan seperti kiju, jadi namanya perkijuan gitu. Nah, akhirnya akan membentuk namanya fokus gone primer. Fokus gone primer itu tadi saat dia di bagian paru. Di bagian paru nih, fokus gone. Dimana dia tuh bisa menyebar melalui limfonodus. Dimana nanti dia akan menuju ke limfonodus. Nah, sudah jadi limfonodus itu namanya fokus gone sekunder, kompleks fokus gone. Nah, dia nanti akan masuk melalui limfonodus dan dia nanti akan ke vena. Vena nanti akan menyebarkan secara hematogen sampai akhirnya ke otak. Nah, saat di otak kan ada yang namanya BBB atau blood brain barrier. Di mana di blood brain barrier ini itu dia ada endothelial cell dan di dalamnya juga ada astrosit. Nah, astrosit ini dia akan membantu untuk peningkatan dari tight junction. Jadi lebih banyak tight junction tuh jadi susah untuk semua zat itu untuk masuk. Jadi akan ada sangat selektif gitu. Tetapi TB ini pintar dan dia akan masuk melalui mekanisme Trojan horse, di mana nanti dia akan hijack atau masuk ke dalam makrofag tadi seperti tadi ya, mencegah replikasi dari makrofag, terus juga makrofagnya nggak mati, akhirnya dia masuk ke dalam makrofag tersebut dan akan menembus BBB. Jadi akan masuk saja ke BBB. Nih, saat dia sudah masuk, dia akan masuk ke bagian parenkim otak atau di bagian cerebrum nanti. Nanti dia akan mengaktifasi mikroglia dan juga astrosit, yaitu ada MAMPS atau microbe associated molecular pattern. Jadi nanti dia akan melihat nih apa antigennya dan akan mengeluarkan sitokin proinflamasi, bisa berupa TNF alpha dan juga interleukin 1 yang lama-kelamaan akan menyebabkan permeabilitas BB-nya meningkat.
Nah, kalau permeabilitas BB meningkat, jadi banyak sekali yang masuk nih, sistem imun yang masuk karena adanya TB tadi yang masuk. Jadi ada alarm sistemnya, jadi dia masuk semua sel imun. Karena sudah menembus, dia nanti akan membentuk rich foci sama seperti granulomastosa tadi. Jadi akan mengelilingi makrofag yang terinfeksi, akan membentuk rich gone focus rich foci. Nah, rich foci itu di bagian parenkim, dia akan membentuk lama kelamaan akan membesar dan juga dia bisa ruptur. Saat dia ruptur itu akan mengeluarkan TB-nya itu ke bagian meninges dan juga CSF atau cerebrospinal fluid itu akhirnya banyak sekali TB yang masuk ke bagian sini. Jadi terjadilah penyebaran di bagian CSF dan juga meninges. Jadi terjadilah meningitis TB. Nah, meningitis TB ini akan menyebabkan pertama adanya pelepasan sitokin proinflamasi. Lagi, dia bisa agar menghancurkan TB-nya ini. Nah, tapi malah menyebabkan inflamasi di subarachnoid space. Iritasinya bagaimana? Yang pertama, terdapatlah iritasi meningeal karena banyaknya inflamasi tadi bisa menstimulasi nociceptor. Dimana nociceptor nanti akan menyebabkan jaras ascendens. Jadi sinyalnya akan dihantarkan melalui traktus spinotalamus. Dimana nanti ini tidak terlalu jelas. Jadi dari sini di gambarnya, dari bagian pusat rasa sakit ke dorsal root ganglion sampai ke posterior gray matter itu first order neuron. Baru dari posterior greyhorn dia akan dekusasio ke commissura ventralis dan dia akan naik melalui lateral spinothalamic tract menuju thalamus itu second order neuron. Baru yang ketiga dari thalamus ke cortex itu third order neuron. Ini gambarnya tuh terlalu jelas. Nah, karena itu dia langsung masuk ke cortex. Cortexnya di bagian somatosensorik, terjadilah nyeri kepala. Nah, lalu akan terjadi tekanan mekanik berupa akan ada inflamasi. Dia bisa menyebabkan tekanan mekanik, bisa dari edemnya, bisa dari exudasinya, menyebabkan tekanan mekanik yang akan menegangkan meninges. Jadi akan terjadi tanda rangsang meningal positif, di mana pertama ada kaku kuduk positif, di mana saat dia di lehernya itu difleksikan ke bagian nanti agar menyentuh dada itu nggak bisa karena ada yang menahan, jadi akan kaku dan sakit. Lalu lasek saat dia dinaikkan kakinya itu dia akan sakit karena ada tekanan juga, jadi akan peregangan. Lalu di Kernig sign kalau dia sudah 90 derajat dan akan dinaikkan lagi, dia itu kakinya akan sakit. Dan Brzezinski sign itu kalau yang pertama Brzezinski sign 1 saat dia memfleksikan kepalanya dia akan ada yang naik, jadi kakinya naik. Sedangkan Brzezinski 2 satu kaki dinaikkan, kaki yang lainnya akan ikut. Itu akan terjadilah nih tanda rangsang meningalnya ada ini. Lalu akan terjadilah inflamasi sistemik karena dia sudah banyak sekali di adanya prostaglandin E2 yang meningkat, akhirnya menuju hipotalamus, terjadilah set point tubuh meningkat, akan terjadi termoregulasi dan akan menyebabkan demam. Nah, saat demam ini dia kan bisa mengeluarkan keringat, makanya dia bisa keringat malam. Kenapa malam? Karena TB ini tuh lebih aktif pada malam hari, makanya terjadi keringat malam. Lalu sensitisasi dari CTZ akan terjadi, itu merupakan center dari nausea vomiting center. Terjadilah kontraksi pada musculus abdominus, akhirnya terjadi mual dan juga muntah. Nah, lalu di sini karena ada penyebaran tadi, makin lama makin banyak penyebaran ke CSF dan juga meninges. Di mana? Oh ya, belum dijelaskan juga di meninges itu ada apa? Ada beberapa tempat. Yang pertama tuh yang dekat dengan parenkim itu ada pia mater. Baru di atasnya lagi akan ada arachnoid mater. Jadi di antaranya ada subarachnoid mater, subarachnoid space yang berisi cerebrospinal fluid. Itu untuk CSF tadi. Baru di antara arachnoid mater tuh ada di atasnya dura mater. Nah, di atas dura mater ini nanti akan ada Nah, di antara arachnoid mater dan juga dura mater itu nanti akan ada sih nggak ada gambarnya, pokoknya akan ada tempat sinus. Jadi saat ada CSF itu dia bisa menuju ke subdural space, dimana di subdural space ini dia akan ada sinus. Jadi dia untuk regulasi CSF-nya di situ. Tuh.
Nah, pada saat ada penyebaran di CSF tadi akan terjadi respon inflamasi berupa eksudat. Jadi banyak sekali plasma-plasma darah yang keluar dari vaskular sampai ke bagian meninges, akhirnya menyebabkan obstruksi dari aliran CSF. Jadi CSF tadi nggak bisa keluar lagi, nggak bisa ke bagian subdural space tadi karena terhambat oleh plasma-plasma darah yang masuk melalui eksudat tadi. Akan terjadilah edema intracerebral. Jadi edem akan menekan dari bagian cerebralnya, akan terjadi TIK atau tekanan intrakranial yang meningkat yang lama-kelamaan bisa menekan ARAS atau ascending reticular activating system, dimana itu hubungannya sama kesadaran. Kalau dia tertekan, jadi tidak ada impuls ke korteks untuk agar dia tetap sadar, akhirnya terjadilah penurunan kesadaran berupa sopor gitu. Dimana kalau tata laksananya sendiri itu ada tetap menggunakan OAT atau obat anti tuberkulosis, itu ada 2 RHZE atau S dan juga 10 RH. Jadi 2 bulan itu dia bisa lengkap. Ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamide dan juga etambutol. Nah, etambutol ini sini bisa diganti oleh streptomycin. Karena katanya streptomycin itu bisa lebih efektif pada subarachnoid space. Jadi lebih gampang untuk melewati BBB. Nah, lalu setelah 2 bulan tadi akan terjadi 10 bulan rifampicin dan juga isoniazid aja. Itu harus dilakukan selama 12 bulan, jangan putus. Kalau putus nanti dia bisa resistensi lagi. Lalu karena di sini ada inflamasi, bisa juga diberikan kortikosteroid. Yang diambil ada prednison 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Nah, setelah 4 minggu nanti dilakukan tapping off, jadi akan sedikit-sedikit sampai akhirnya di stop gitu. Lalu karena dia ada TIK yang meningkat, dia pertama tuh dikasih mannitol dulu 0,25 per 1 gram kilogram berat badan IV selama 30 menit per 8 jam agar tekanan intrakranialnya menurun. Kalau sudah menurun, ya bisa juga. Ini demam bisa dikasih paracetamol dan juga mual muntah bisa dikasih domperidon. Tuh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.